Sebelumnya, perkenalkan saya Bidan Fauzi Putri yang bertugas di pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya, Bu? Saya dengan Ibu Firda. Kalau boleh tahu keluhannya apa ya, Bu? Sejauh ini belum ada keluhan, Bu. Oh baik, kalau gitu saya mau menyampaikan tentang pijat oksitosin ya, Bu. Iya, Bu. Pijat oksitosin adalah pijat punggung yang ditunjukkan untuk memperlancar pengeluaran ASI. Pijat ini menekankan pada bagian tulang belakang. Pijat oksitosin ini dilakukan untuk merangsang refleks oksitosin atau let down reflex. Selain untuk merangsang let down reflex, manfaat pijat oksitosin adalah memberikan kenyamanan pada ibu, mengurangi bengkak, mengurangi sumbatan ASI, merangsang pelepasan hormon oksitosin, mempertahankan produk ASI. Pijat oksitosin efektif dilakukan 2 kali sehari ya, Bu, pada hari pertama dan kedua postpartum, karena pada kedua hari tersebut ASI belum memproduksi cukup banyak. Langkah-langkah melakukan pijat oksitosin. Yang pertama, sandarkan bagian depan tubuh hingga punggung dalam posisi tiap pijat. Yang kedua, minta suami memijat bagian tulang belakang ya, Bu. Yang ketiga, gunakan 2 kepala tangan dengan ibu jari menunjuk ke depan untuk memijat. Hal yang harus diperhatikan saat pijat oksitosin. Yang pertama, lakukan saat Anda menyusui, lakukan pijat oksitosin hingga saat menyusui saja. Kedua, perhatikan jika ada luka terbuka di punggung. Beri pijat oksitosin dengan hati-hati jika ada luka punggung. Yang ketiga, berikan tekanan sewajarnya. Beri pijat oksitosin dengan lembut agar tidak memar. Pijat oksitosin ini bisa dilakukan secara segera setelah ibu melahirkan bayinya dengan durasi 15 menit. Frekuensi memberikan pijatan 1 sampai 2 kali sehari. Pijatan ini tidak harus dilakukan langsung oleh petugas kesehatan dengan menggunakan protokol kesehatan, tetapi dapat juga dilakukan oleh suami atau anggota keluarga ya, Bu. Apakah ada yang mau disampaikan, Ibu? Itu tadi penjelasan sedikit dari saya tentang pijat oksitosin. Baik, Bu, cukup. Terima kasih untuk informasinya. Baik, Ibu. Baik, kalau begitu saya mohon pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Saya dengan Bidan Salsa, saya konselor menyusui. Hal yang biasa dikeluhkan oleh ibu menyusui adalah biasanya menurunnya produksi ASI. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana pijat oksitosin, yang dimana pijat ini akan membantu ibu untuk rileks, yang dampaknya adalah untuk membantu meningkatkan produksi ASI. Step yang pertama, ibunya harus dalam keadaan rileks terlebih dahulu. Jadi pastikan ibunya rileks, kalau bisa ada bantal di depannya, dan ibunya nggak dalam keadaan lapar ya pastinya. Kemudian pemijatannya adalah ini tulang leher, kita di kanan kiri dengan gerakan memutar dengan ibu jari 3 kali, diputar pelan tapi tegas, turun ke bawah, putar, turun lagi, turun lagi. Lakukan sebanyak 3 kali. Kalau sudah 3 kali, telusurin dari atas sampai bawah. 1, 2, 3. Setelah itu, di sini gerakannya masih sama. Jadi ini tulang, kita di kanan kirinya. Gerakannya memutar, mengikuti garis bahu. Lakukan sebanyak 3 kali lagi. Setelah 3 kali, 1, 2, 3. Setelah itu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, terus sampai ke ujung. Lakukan sebanyak 3 kali juga. Kemudian, titik berikutnya adalah tulang belikat. Sama gerakannya, jadi ini tulang belikat kita di sebelahnya ya, jadi nggak di tulangnya, kita di sebelahnya. Putar pelan tapi tegas.
Lakukan sebanyak 3 kali. Pijat oksitosin ini akan berdampak lebih besar jika dilakukan oleh suami. Ya, karena ibu yang menyusui akan merasa didampingi atau disupport selama proses menyusui oleh suaminya. Setelah 3 kali, telusurin. 1, 2, 3. Tulang belikat yang satu ini juga sama. Lakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu 1, 2, 3. Kemudian pijatan berikutnya, ini tulang dari atas ke bawah. Kita pijat di kanan kirinya. Lakukan gerakan memutar juga. Putar sampai ke bawah. Setelah 3 kali, telusurin juga. 1, 2, 3. Kemudian putar dari bawah ke